Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Fajri Almiatul SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, instansi SDN 33 Lualuk, nomor induk mahasiswa 06 2748 2252 8036, LPTK Universitas Sriwijaya, bidang studi biologi. Pada hari ini saya akan melakukan ujian kinerja di sekolah dasar negeri 33 Lualuk pada mata pelajaran IPAS dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Yes. Ya baik. Untuk keberkatan kita belajar ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas Rafiq, tolong pimpin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Rafiq, Ada Pak. Ukra, Ada Pak. Serif, Ada Pak. hadir semua ya. Alhamdulillah anak-anak Bapak hari ini sehat dan hadir semuanya. Nah, untuk kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu nyanyi Garuda Pancasila. Silakan anak-anak Bapak berdiri semuanya. Silakan anak-anak Bapak duduk kembali yang rapi dan tertib. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Bapak mengingatkan kembali peraturan Bapak saja yang boleh dan tidak boleh anak-anak Bapak laksanakan di dalam kelas. Yang pertama, peraturannya duduk harus rapi, berpakaian rapi. Nah, yang kedua, kalau ada yang minta izin keluar, itu harus satu kan? Yang ketiga, harus berkata sopan dan santun, baik sesama guru, sesama teman, ya, yang berada di lingkungan kelas. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia, ya, Bapak pengen menanyakan atau mereview kembali apa pembelajaran kita minggu kemarin.
tentang sistem pernapasan manusia. Ya, bagus. Beri plus buat grafik ya. Ya, minggu kemarin atau pertemuan kemarin kita bahas tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan itu juga merupakan kebutuhan selain pencernaan, juga pernapasan itu adalah kebutuhan kita bagi kita sebagai manusia atau makhluk hidup. Hari ini kita mempelajari sistem pencernaan manusia. Sebelum kita masuk ke materinya, apa tujuannya? Oke, tujuannya adalah melalui kegiatan mengamati PPT, PowerPoint pembelajaran video organ pencernaan pada manusia, peserta didik mampu memahami organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis bagaimana proses pencernaan itu berlangsung dari awal sampai akhir. Sebelum masuk ke materi, muncul pertanyaan besar dari Bapak. Ya, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, menurut anak-anak Bapak, apakah sarapan itu penting dan mengapa? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Selin, silakan. Ya, menurut saya sarapan itu sangat penting karena dengan kita sarapan dapat memberikan energi untuk belajar dan terapi kita serta untuk kita berkonsentrasi dalam belajar di sekolah. Ya, bagus. Beri plus buat Selin ya. Nah, jadi dengan kita bersarapan, sarapan itu sangat penting karena sarapan itu sebagai sumber energi bagi tubuh. Ketika kita sarapan, setelah di kerongkongan, kemudian di manakah makanan itu diolah? Saya, Pak. Ya, Putri, apa Putri? Di dalam lambung. Di dalam lambung. Ya, repos buat Putri ya. Ya, di dalam lambunglah makanan itu yang akan diolah setelah dari mulut. Apakah anak-anak Bapak ketahui tentang organ pencernaan? Siapa yang tahu? Ya, Yas. Anus. Ya, replos buat ya. Ya, jadi maksudnya organ pencernaan itu organ yang saling bekerja sama, yang keterkaitan satu sama lain. Dari ini kita bahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita masuk materinya, dijelaskan dulu pencernaan manusia itu ada organnya sebanyak 9. Ya, pertama ada mulut, kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang ini hati, empedu, kantong empedu sama pankreas ini adalah organ pencernaan pendukung. Yang organ utamanya ada 6, organ tambahannya ada 3. Nah, yang pertama, pengertian sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia merupakan proses mengubah makanan dan menyerap sari-sari makanan yang berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang kita makan seperti daging yang bentuknya masih utuh, ketika masuk ke mulut itu akan dihancurkan di dalam mulut. Lalu tiba di lambung sampai di usus, itu terjadinya penyerapan nutrisi dari sari-sari makanan mulut. Nah, mulut adalah pintu masuknya makanan. Seperti kita mau masuk sekolah atau masuk ke sebuah ruangan, kita harus melalui sebuah pintu. Mulut inilah sebagai pintu dari sebuah proses atau sistem pencernaan pada manusia. Pada mulut terjadi 2 proses pencernaan. Yang pertama ada mekanis, yang kedua ada kimiawi. Yang namanya mekanis berarti menggunakan gigi dan lidah. Gigi kita ini sama lidah ini itu melakukan kerjaan secara mekanis. Lanjut, kalau secara kimiawi itu secara zat kimia yang ada di dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu kerongkongan. Setelah dari mulut, kemana makan itu? Yaitu ke kerongkongan,
ketika ada sungai pasti ada jembatan. Jembatan inilah ibaratnya sebuah kerongkongan. Kerongkongannya sebagai jembatan penghubung antara mulut dengan lambung. Di mana setelah makan cerna di mulut akan masuk melewati kerongkongan. Bagaimana makanan itu bisa bergerak masuk ke lambung? Yaitu terjadi gerakan peristratik pada otot kerongkongan. Yang ketiga, organ yang ketiga ada lambung. Nah, lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna zat-zat makanan. Setelah dihancurkan, lalu dicerna oleh lambung. Letak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Di mana lambung ini terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan enzim pepsin, renin, lipase, dan asam lambung. Keempat, ada usus halus. Usus halus ini organ lanjutan dari sistem pencernaan pada manusia. Nah, di usus halus ini terdapat penyerapan sari-sari makanan. Di sini terjadi proses kimiawi dengan bantuan enzim trypsin, disakarase, enzim epsin, dan enzim lipase. Yang kelima ada usus besar. Usus besar ada usus yang berfungsi sebagai penyerapan kembali. Apa yang diserap kembali? Yaitu penyerapan air dengan jumlah yang terbesar daripada organ lain, daripada proses pembusukan, terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan. Yang keenam ada anus atau bubur. Dia sebagai penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat namanya sphincter. Sphincter ini yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsinya utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Nah, Bapak sudah paham ya urutan organ-organ pencernaan. Nah, untuk lebih pahamnya kita perhatikan video yang akan dipamerkan ya. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada stroberi ini? Nah, silakan perhatikan. Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi masuk ke dalam mulut, mereka akan punya olah gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan makanan atau pup. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ingat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut dan selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Oke. Sudah paham? Dari penyampaian Bapak tadi, itu penyampaian dari PT dan juga tambahan materi ada berupa video. Nah, dari sekian jauhnya materi yang Bapak jelaskan ditambah dengan pemahaman dari video tersebut, adakah pertanyaan dari tenaga Bapak? Ya Pak, Ya, Fit. apa fungsi utama sistem pencernaan? Nah,
Bagus. Nah, apa fungsi utama sistem pencernaan? Fungsinya adalah mengolah makanan yang kita makan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia itu yang pertama urutannya makanan kita makan masuk di rongga mulut, lalu makanan itu diolah secara mekanik dan kimiawi di dalam rongga mulut, yaitu secara mekanik ada gigi dan lidah, secara kimiawi ada kelenjar air ya. Kalau kita melakukan kegiatan kelompok atau kegiatan diskusi untuk menambah semangat dan motivasi kefokusan anak bapak lihat sudah mulai hilang fokus. Alangkah baiknya kita melaksanakan ice breaking. Silakan anak-anak bapak berdiri. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Good. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Good. Oke. Nah, silakan duduk kembali. Nah, di sini bapak akan bagikan KKPD kelompok. KKPD kelompok. Nanti cara pengerjaannya ya, nanti silakan dibuat nama kelompok sama gelas. Kemudian anak bapak cari nama sama fungsi organ. Nanti untuk kelompok 1 itu tampil membahas organ 1 sampai 3. Untuk kelompok 2 membahas tentang organ 4 sampai 6. Dan kelompok 3 akan presentasikan organ 7 sampai 9 ya. Nah, silakan dikerjakan, minta kerjasamanya dan saling mendukung satu sama lain ya. Ya, kerjakan ya. Sesuai urutan dulu. 1 baru 2. Nah, kalau ada kendala itu semuanya rapid. Nah, sudah selesai? Sudah? Nah, kalau sudah selesai, nanti sesuai dengan tujuan tadi ya, nanti anak bapak akan mempresentasikan, akan melakukan 1 orang per kelompok. Nah, silakan kelompok berapa yang maju dulu? Kelompok 1. Siapa perwakilannya? Ya, Sherin, silakan maju Sherin. Nah, kelompok lain silakan didengarkan apa yang didapat oleh kelompok 1. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti silahkan ditanyakan. Nah, suaranya tolong dikeraskan ya Sherin ya. Nah, silakan dengarkan Sherin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok
buat kelompok 1. Ya. Nah, dari penyampaian kelompok 1, adakah pertanyaan dari kelompok lain? Saya Pak. Ada, silakan. Dari kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Ya, silakan. Enzim apa yang terdapat pada air bergluda? Ya. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Enzim apa yang ada pada air gluda, yaitu enzim kekialin. Nah, ya bagus. Beri plus buat Ukra dan Seri. Nah, ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Nah, silakan Seri. Nah, jadi enzim yang terdapat pada kelenjar gluda itu enzim PT. Nah, selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Diwakili oleh Ukra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukra, tolong suaranya agak sedikit keras Saya ya. dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Hasil kelompok saya pada sistem pencernaan nomor 4 dan 6. Nomor 4 adalah usus besar. Sisa makanan yang tidak diserap di usus halus secara perlahan bergerak menuju usus besar dan menjadi fase. Nomor 5, kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Nomor 6, lambung. Berfungsi mencegah makanan agar berubah menjadi seperti bubur. Adakah yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Terus, ya kelompok 1. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, gerakan apa yang terjadi ketika makanan berada di kerongkongan? Nah, gerakan apa yang terjadi ketika makanan di kerongkongan? Keras. Jawaban dari kelompok 2, gerakan peristaltik. Ya, jadi gerakan yang terjadi di kerongkongan itu gerakan peristaltik. Ya, bagus. Beri plus dan buat Seri dan Ukra. Ya. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 3. Wakilnya Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 7, 8, 9. Usulkan MPO. Menyimpan dan memusatkan MPO. Gerakan usus halus. Dalam usus halus yaitu memeriksa sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Penjelasan. Kami mendengar beberapa saluran Nah, itu penjelasan atau presentasi dari kelompok 3. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya Pak. Ya, oke. Kelompok 2 yang bertanya. Ya, bagus. Usus halus. Apa fungsi usus halus? Coba. Dan terakhir yang kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Pertanyaannya adalah apa fungsi usus halus? Usus halus berperan dalam menyerap nutrisi yang berat dicerna seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, jadi usus halus itu menyerap nutrisi dan seperti lemak, nutrisi, mineral ya. Beri plus buat Putri dan kelompok 3 diwakili oleh Bapak. Nanti Bapak akan membagikan lagi LKPD mandiri yaitu berupa TK-TK silang. Sebelum kita lanjut mengerjakan LKPD, alangkah baiknya kita lakukan ICPT kembali untuk meningkatkan semangat dan kefokusannya dalam belajar kali ini. Nah, anak-anak Bapak silakan semuanya berdiri. Tepuk semangat. Oke. Nah, silakan duduk kembali. Nah, dari oke, baik. Dari penyampaian dari presentasi anak-anak Bapak perwakilan kelompok 1, 2, dan 3.
nanti kita akan Bapak membagikan LKPD Mandiri ya. LKPD Mandiri. LKPD Mandiri itu dikerjakan secara mandiri, yaitu LKPD-nya berupa TKPI Islam. Ya, dikerjakan Nah, cara pengerjaannya ya. Cara pengerjaannya silakan dikerjakan. Pertanyaan mendatar dijawab pada kolom mendatar, pertanyaan menurun dijawab pada kolom menurun. Kalau ada kendala silakan ditanyakan. Kalau tidak silakan dikerjakan dengan fokus. Silakan kumpulkan. Bagus. Baik. Nah, sekian dari materi tadi, ya kan? Dari sekian banyak materi tadi. Tadi anak Bapak sudah bertanya pada Bapak, sekarang Bapak akan bertanya sama anak Bapak. Nah, setelah itu baru kita lanjut evaluasinya atau peningkatan materinya. Ya, pertanyaan pertama, silakan jawab siapa yang bisa. Apa yang maksud dengan pencernaan kimiawi? Saya Kak. Ya, Seri, silakan jawab, Seri. Pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan enzim dan asam. Ya, bagus. Baik, close buat Seri ya. Pencernaan kimiawi yaitu proses pemecahan makanan yang terjadi menjadi molekul yang lebih kecil dengan bantuan enzim dan asam. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi, sistem pencernaan pada manusia itu adalah sistem yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ya, manusia itu termasuk makhluk hidup tak? Masuk makhluk hidup tidak? Ya, yang namanya makhluk hidup membutuhkan makan. Ya. Ya, kalau tidak makan kita tidak mendapatkan yang namanya energi. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini kita dapat mengetahui apa? Urutan organ-organ pencernaan pada manusia serta proses apa yang terjadi di kita ketika melakukan proses pencernaan itu secara langsung. Alangkah baiknya pembelajaran kita hari ini diakhiri dengan berdoa, karena ilmu yang kita dapat ini agar bisa lebih bermanfaat. Ya, ketua kelas tolong dipimpin temannya untuk berdoa. Tapi